Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali mempertemukan kita. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya, seperti biasa, mari anak sekalian kita awali pertemuan kita dengan membaca istighfar bersama-sama. Mudah-mudahan istighfar ini mengampuni dosa-dosa kita dan memberkahi ilmu yang kita dapatkan. Bersama-sama mari. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sehat semuanya sekalian? Alhamdulillah, itulah harapan Pak Tony. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani, dan ingat jaga iman, jaga imun. Ya, anak sekalian, kali ini kita akan belajar tentang dakwah Rasulullah di Madinah. Ya, baik. Sebelum itu, ya, cobalah buat naskah drama dengan judul-judul sebagai berikut. Ya, kalian akan dibagi menjadi 8 kelompok. Ya, coba kelompok 1, Islamnya Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Sejarahnya bagaimana Nabi Muhammad itu bisa menerima wahyu yang pertama. Ya, jadi itu maksudnya Islamnya Nabi Muhammad. Terus kemudian kelompok 2, Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, Islamnya Umar bin Khattab. Yang keempat adalah Islamnya Utsman bin Affan. Yang kelima adalah Islamnya Ali bin Abi Thalib. Yang keenam, Islamnya Khadijah bin Khuwailid. Yang ketujuh, Islamnya Suraqah bin Malik. Yang kedelapan adalah Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, silahkan itu dikerjakan di rumah sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, sekarang kita lihat latar belakang masyarakat Mekah. Ya, apa sih latar belakangnya? Ya, masyarakat Mekah itu adalah penyembah berhala. Ya, saat itu Mekah merupakan kota pusat perdagangan dan peribadatan orang Arab. Mereka memuja dan menyembah patung atau berhala sebagai Tuhan. Di antaranya berhala yang terbesar dan terpopuler yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Menurut mereka berhala-berhala itu anak Tuhan yang berkuasa dan mendatangkan syafaat. Nah, kemudian yang kedua, penduduk Mekah sangat memperhatikan dan memelihara kedudukan tata nilai yang tinggi dan istimewa. Karena hal semacam itu memberikan kehidupan yang makmur dan mewah. Mereka juga menjual belikan budak belian dan wanita. Nah, itu termasuk latar belakangnya. Kemudian selanjutnya adalah masyarakat Mekah ini gemar minum minuman keras, berjudi dan berzina, serta berlomba-lomba mencari kedudukan atau harta benda. Ya, mereka tenggelam dalam kehidupan duniawi tanpa mengindahkan kehidupan akhirat. Lalu selanjutnya bangsa Arab pada saat itu terpecah menjadi suku-suku atau kabilah-kabilah. Sedangkan kebiasaan orang Arab itu adalah memberikan penghargaan terhadap orang lain yang didasarkan pada keturunan, kebangsawanan, dan kekayaan. Bangsa Arab khususnya Quraisy itu memandang diri mereka adalah lebih mulia dan tinggi dari bangsa Arab yang lainnya. Itu adalah latar belakangnya. Sekarang kita lanjutkan penyebaran Islam di Makkah. Ya. Nabi Muhammad itu menjadi nabi atau rasul adalah ketika menginjak usia 40 tahun. Ya, tepatnya malam 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi. Di waktu Nabi Muhammad sedang berkontemplasi di Gua Hira, malaikat Jibril datang membawa wahyu dan menyuruh Muhammad untuk membacanya. Yaitu dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu
yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, itu adalah awal surat yang paling pertama diterima oleh Nabi Muhammad, sekaligus sebagai tanda bahwa beliau sudah diangkat menjadi nabi. Nah, kemudian kita lanjutkan, dakwah Rasulullah memiliki dua karakter yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terdapat di lingkungan masyarakat Mekah. Ya, syiar yang dilakukan beliau antara lain adalah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Sesudah menerima wahyu, kedua yang menjelaskan tugas atas dirinya, mulailah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan menyeru keluarga yang terdekat. Mereka ada yang tinggal dalam satu rumah dan sahabat-sahabat yang terdekat. Seorang demi seorang diberikan pemahaman, ya, agar mereka meninggalkan agama berhala dan hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Nah, kemudian kita lihat siapa sih orang-orang yang pertama-tama menerima ajakan untuk beragama Islam. Tentu saja istrinya, ya, yaitu Khadijah, ya, Siti Khadijah. Yang kedua adalah bisa disebut juga anak angkat Nabi Muhammad, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya, ini adalah putra paman Rasulullah, Abu Thalib. Kemudian yang ketiga Zaid bin Harisah, ini pembantunya Nabi atau budak Rasulullah yang kemudian menjadi anak angkat juga. Kemudian yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini dari orang luar yang paling pertama masuk Islam. Kemudian kita lihat reaksi kaum Quraisy, ya, terhadap dakwah Nabi Muhammad luar biasa. Mereka sangat marah akan adanya dakwah Nabi Muhammad. Orang-orang Quraisy menganggap segala yang didakwakan oleh Muhammad kepada masyarakat Mekah dianggap sebagai ajaran yang menghina leluhur nenek moyang mereka. Yang kedua, intimidasi terhadap umat Islam, ditakut-takuti dengan berbagai macam ancaman. Yang ketiga, bahkan mempengaruhi paman Rasulullah, sampai Nabi Muhammad pun bersumpah, wahai pamanku, demi Allah, sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, ya, dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan pekerjaan ini, menyeru pada agama Allah sehingga ia tersiar di muka bumi, atau aku akan binasakan. Tetapi aku tidak akan menghentikan pekerjaan ini. Ya, itulah sumpah Nabi Muhammad dengan sumpah yang sangat kuat itu. Pamannya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian kita lanjutkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ya, mereka itu menganiaya. Ya, penganiayaannya bertambah sehingga Nabi Muhammad pun harus hijrah ke Habsyah. Ya, kemarahan yang luar biasa terjadi pada kaum Quraisy karena gagal menghentikan Rasulullah dari dakwahnya. Mereka kemudian melancarkan bermacam-macam gangguan dan penghinaan kepada Rasulullah, serta menambah siksaan hingga di luar batas perikemanusiaan terhadap pengikut-pengikut beliau. Akhirnya Nabi Muhammad pun tak tahan melihat penderitaan sahabat-sahabatnya itu. Ya, Nabi Muhammad pun menganjurkan agar mereka hijrah ke Habsyah, Abyssinia atau Ethiopia, yang masyarakatnya banyak menganut Kristen. Raja Habsyah saat itu bernama Najasyi dan dikenal adalah sangat adil. Kemudian pada rombongan yang pertama kali berangkat terdapat 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Kemudian disusul oleh rombongan selanjutnya hingga mencapai 100 orang. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan beserta istrinya Ruqayyah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Ja'far bin Abu Thalib. Peristiwa ini terjadi pada tahun kelima sudah Nabi Muhammad menjadi Rasul atau tahun 615 Masehi. Akan tetapi, meskipun gangguan terus menimpa Rasulullah, beliau tetap tinggal di Mekah. Dengan adanya hijrah tersebut, pengikut beliau tetap bertambah dengan pesat.
Berkat rahmat Allah, dua orang pemuda Quraisy yang sangat perkasa dan disegani, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab, juga masuk Islam dan menjadi pembela Islam yang sangat kokoh. Mereka yang semula menentang Islam dengan amat keras itu justru masuk Islam berkat kesabaran dan kelemah lembutan Rasulullah. Kehadiran mereka dalam barisan Islam menghidupkan semangat serta menjadi benteng pertahanan kaum muslimin. Dengan keadaan yang demikian, bangsa Quraisy semakin marah dan memperhebat usaha-usaha untuk melumpuhkan gerakan Rasulullah. Itu ya. Terus kemudian kita lihat substansi dan strategi dakwah di periode Mekah. Yang pertama adalah memperbaiki akhlak masyarakat Mekah yang mengalami dekadensi moral, seperti tumbuh suburnya kebiasaan berjudi, minum khamr, berzina. Rasulullah melakukan dakwah untuk mengajak masyarakat Mekah agar meninggalkan kebiasaan buruk tersebut, karena bersifat merusak, dan mengganti dengan kebiasaan yang positif, seperti saling menghormati, saling menghargai antar sama manusia, juga memuliakan kaum perempuan sebagaimana halnya kaum laki-laki. Yang kedua adalah memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan. Agama berhala adalah keyakinan masyarakat Mekah, di mana mereka menyembah patung-patung yang dianggap sebagai anak Tuhan dan dapat memberi perlindungan pada mereka. Rasulullah mengajak untuk meninggalkan keyakinan tersebut dan beralih pada Islam yang hanya menyembah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, serta menjauhi sikap musyrik. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah memang dititik beratkan pada ketauhidan kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah menegakkan ajaran Islam tentang persamaan hak dan derajat di antara mereka. Islam tidak memandang perbedaan hak dan martabat di antara sesama manusia. Hamba sahaya dengan tuannya, orang berkulit putih dengan yang berkulit hitam, laki-laki atau perempuan, dan lain sebagainya. Firman Allah menyatakan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang-orang bertakwa saja. Ya. Yang keempat, mengubah kebiasaan bertaklid kepada nenek moyang dan meluruskan segala adat istiadat kepercayaan dan upacara-upacara keagamaan. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad berdakwah dengan sabar, ikhlas, dan tegas di antara dengan tidak memaksakan kehendak dan lemah lembut. Kemudian hikmahnya apa sih? Hikmah sejarah dakwah periode Mekah yang pertama menyadari bahwa melalui kesabaran dan keuletan dalam berjuang menyiarkan agama Allah pasti akan mendapat pertolongan Allah. Yang kedua, memahami bahwa tugas seorang rasul hanya sekedar menyampaikan risalah dari Allah. Yang ketiga, memahami bahwa Allah pasti akan menguji seseorang yang akan terpilih menjadi utusan atau rasul. Yang keempat, memahami bahwa Nabi Muhammad sangat bijaksana, pandai menggunakan kesempatan yang berharga dapat menarik perhatian orang tanpa menimbulkan kebosanan. Lalu yang kelima, meneladani Nabi Muhammad yang bergerak uswatun hasanah. Kemudian melalui dakwah Rasulullah, umat manusia khususnya umat Islam mendapatkan informasi mengenai agama yang diridhai Allah. Yang ketujuh, Islam menegakkan ajaran persamaan derajat. Lalu yang kedelapan, melalui penghapusan perbudakan, maka siapapun manusia status derajatnya di mata Allah adalah sama. Ya, itulah sejarah Nabi Muhammad di Mekah. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa mengambil pelajaran. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.